ini dari Provinsi Jawa Timur, dari kota kabupaten se-Jawa Timur yang sudah dahulu melaksanakan webinar secara rutin per tahunnya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala PLT Dinas Kominfo, sekaligus Bapak Kepala Bapeda, Bapak Sevi, kemudian Kepala Bidang Statistik Kominfo, Ibu Lucy, yang saya hormati narasumber kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Profesor Setia Pramana, yang kami hormati dari Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, matur nuwun, yang kami hormati dari Kepala BPS Pak Amil dan juga rekan-rekan statistisi dari BPS Kota Kediri. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Yang saya hormati dari Kabupaten Kota Jawa Timur atas waktu luangnya bisa bergabung bersama-sama menimba ilmu dengan Profesor Setia Pramana. Dan juga ini ada dari alumni S2 Statistika UB, Prof, adik kelas kita, Mbak Mailana dan teman-teman juga bergabung. Mereka juga dosen dari Udinus Kota Malang dan juga beberapa perguruan tinggi di Kota Malang ada beberapa yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan acara webinar ini ada manfaat yang banyak untuk kinerja kita di pemerintahan sehingga kita lebih baik dalam melaksanakan tupoksi kita. Selanjutnya kami mohonkan pembukaan, ada arahan dari Bapak Kepala PLT Kepala Dinas Kominfo. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Cepi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Setia Pramana ya. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan materi pada kesempatan atau pada acaranya apa nih? Webinar pemanfaatan AI untuk kebijakan, penyusunan kebijakan ya, pengambilan kebijakan. Ini saya lihat juga ada Pak Kepala BPS, Pak Emil. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak, matur Oke, nuwun. terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini. Kemudian juga dari Kominfo Provinsi Jawa Timur mungkin juga ada yang hadir di sini. Lalu juga teman-teman Kominfo sekota kabupaten ini, semua ya yang hadir di sini. Ya mudah-mudahan dalam pertemuan pagi hari ini banyak manfaat, banyak ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Setia Pramana. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tetapi paling tidak ini menjadi membuka wawasan buat kita semua, karena nantinya banyak sekali PR-PR pekerjaan, terutama semua sama ini se-Indonesia, kepala daerahnya baru, pasti juga program-programnya juga baru, tuntutannya juga pasti lebih cepat. Nah ini kalau tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi, tentu saja kita akan tertinggal ya seperti itu. Dan ini juga sudah kami rasakan mulai bulan pertama kepala daerah kami menjabat. Itu juga banyak sekali program-program yang harus direalisasikan ya secara cepat. Dan alhamdulillah bahwa di masa sekarang ini kemajuan teknologi itu sudah bisa kami rasakan manfaatnya, terutama dengan berkurangnya keterbatasan SDM. Jadi kendala di kami di pemerintahan itu yang pensiun itu lebih besar daripada pegawai baru yang masuk, seperti itulah. Ini yang kalau kami tidak mengantisipasi dengan yang dulu pekerjaan biasa dikerjakan oleh 10 orang lah, sekarang harus bisa dikerjakan separuhnya, mungkin 5 orang. Nah, hal ini tentu butuh pemanfaatan teknologi untuk menggantikan personal-personal yang dulunya memang jumlahnya banyak dan sekarang lebih sedikit, sehingga satu orang nanti bisa bekerja sangat efektif dan terutama hasilnya semakin produktif. Jadi jumlah orangnya berkurang tapi produktivitasnya meningkat, itu harapannya seperti itu. Nah, dari perkembangan ini
dulu kita punya permasalahan terkait dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, itu masalahnya simpel kalau dulu. Selalu pengen mengambil sebuah keputusan atau membuat kebijakan, membuat program pembangunan itu harus by data, by data, by data. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, ya, oke, by data terus cara mengumpulkan datanya seperti apa? Kan kayak gitu kan. Cara kita mengkolek datanya seperti apa? Ketika sudah bisa mengkolek datanya, pertanyaan berikutnya terus apa namanya? eh, mau disimpan di mana? Ya, cara mengoleknya seperti apa? Ya. Terus setelah disimpan, terus cara mengolahnya gimana? Cara menganalisisnya seperti apa? Belajar lagi seperti itu. Lalu metode-metode analisisnya seperti apa? Bisa dengan visualisasi yang cukup sederhana, bisa dengan teknik data mining dan seterusnya lah. Seperti itu. Sampai dengan bagaimana cara menyajikan data, ya, melalui kebiasaannya kepala daerah atau siapapun pasti minta ini visualisasi berupa minta semua datanya ditampilkan melalui dashboard, ya. Sekarang apalagi beberapa kepala daerah pasti di ruang kerjanya minta ada semacam data center atau command center yang bisa memantau semua aktivitas di di kota atau kabupatennya masing-masing. Nah, tentu tantangan-tantangan ini eh, membuat kami semuanya di pemerintahan itu harus bergerak cepat, ya, bergerak sangat cepat sekali. Karena apa? Karena sekarang kalau kita lihat di media-media internet, media sosial dan lain sebagainya, tawaran-tawaran terkait dengan AI kalau sekarang, ya, kalau dulu hanya sebatas aplikasi aja, sekarang sudah berupa artificial intelligence, itu juga semakin banyak, ya, semakin banyak. Dan produknya juga semakin, wah, kita yang dulu kita hanya membutuhkan saja, hanya ada satu misalkan, ya. Sekarang kita juga butuh effort untuk menyeleksi yang cocok buat kami gunakan yang mana. Itu lebih repot lagi sekarang. Jadi muncul kita pakai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata ada yang baru lagi. Oh, ternyata lebih canggih lah seperti itu. Nah, ini juga semakin merepotkan kita juga. Jadi mudah-mudahan nanti dari ini Profesor Setio bisa, ya, paling tidak kami ini di sini Prof itu bisa memilih lah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu aja. Jangan sampai nanti kayak ini lagi, kayak mohon maaf, nanti kita ini kan sudah dalam lingkup sebuah pekerjaan, ya. Tidak lagi dalam sebuah lingkup di akademi. Akademi belajar semua dipelajari lah. Kalau sudah seperti kami di sini kan nggak bisa semua dipelajari. Artinya pelajari satu tapi ini bisa digunakan benar-benar dalam long period lah istilahnya, bisa kita andalkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membuka wawasan kita semua yang hadir di sini, dan juga punya karena ini sebenarnya menarik sekali, tapi saya sih harapannya punya berseri ini, ya, ada serial-serialnya sampai dengan nanti kita juga ke lebih teknis lagi. Mungkin tidak cukup hanya Zoom, ya, kita bisa offline untuk benar-benar mengimplementasikan. Artinya bagaimana sih memanfaatkan AI itu dalam lingkup pekerjaan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kami upayakan terus melalui webinar-webinar ini bisa benar-benar memberikan manfaat, yang terutama sih kalau kami seperti tadi yang kami sampaikan, kita bekerjanya nggak terlalu ini lagi deh. Kalau dulu bekerjanya lembur-lembur, ya sekarang nggak perlu lembur lah. Masa udah ada AI masih lembur-lembur terus, kan kayak gitu. Tapi sewaktu-waktu diminta untuk menyajikan data, menganalisis, kita sudah siap. Artinya kita harus merasa terbantu lah untuk lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan tenaga dan pikiran kita di pekerjaan kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini, dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini apa yang aktivitas-aktivitas kita semuanya, ya,
bisa dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kominfo atas arahannya. Sel- Selanjutnya kami persilakan ke Prof. Setia Pramana untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Monggo silakan waktu dan tempat Prof. Pramana. Oke, terima kasih Pak Arif. Cek sound. Mohon konfirmasi udah takutnya nggak nyampe ke diri soalnya nih. Nyampe kan Pak? Sampai ke diri Oke, Bapak. matur. Nggih, sampai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi dan salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Diskominfo dan juga Kepala Bapeda Kota Kediri, Pak Cevi. Ini menarik Pak. Sebenarnya yang Bapak omongin ini sebenarnya udah keren sebenarnya. Udah keren banget itu idenya dan saya akan nyambut baik Pak kalau nanti kerjasama terkait dengan penguatan statistik dan juga Kominfo di Kota Kediri Pak. Kota Kediri punya memori cukup sendiri Pak buat saya Pak Kota Kediri itu dan harapannya saya bisa terus mendukung Bapak di sana. Kemudian yang saya hormati Kepala Bidang Statistika Kominfo Kota Kediri Ibu Luciana, salam kenal Bu, Bapak. Kemudian saya hormati Kepala BPS Kota Kediri tadi Pak Emil ya, Leir, dan juga mungkin Kepala semua OPD dari Pemerintah Kota Kediri, Kepala BPS dan mungkin fungsional statistiki di kota maupun di Kabupaten Kediri mungkin yang hadir di Jawa Timur. Kemudian juga ada Kepala Diskominfo atau yang mewakili dari Provinsi Jawa Timur dan juga seluruh teman-teman dari Dinas Kominfo Kabupaten se-Jawa Timur. Matur suwun sudah diundang untuk diskusi Pak Arif yang secara saya ngikutin kegiatannya Pak Arif terus nih Pak Cevi ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi data, kemudian juga data tersebut bagaimana data tersebut bisa digunakan baik itu untuk kebijakan oleh pemerintah maupun juga untuk masyarakat menjadi hal yang penting buat kita terutama untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Kalau terkait dengan topik ya tadi memang diminta terkait dengan AI gitu ya, tapi mungkin tadi saya setuju kali Pak PLT nanti kita akan mungkin bisa bentuknya berseris mana yang dilakukan supaya nanti dampaknya pun terasa secara langsung ya Pak Arif ya, supaya nanti kita bisa mendukung apa yang ada di kebijakan-kebijakan apa yang ada di pemerintah Kota Kediri. Perkenalkan saya Setia Pramana, Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya satu dan juga mungkin amatir dengan beberapa peserta di sini. Saya dulu kuliah di Brawijaya. Saya sekitar mungkin 70% dari blood saya itu orang Kediri, Pak. Jadi orang Kediri, orang Jawa Timur ya. Jadi ketika diundang untuk Jawa Timur pasti akan melakukan dengan baik lah gitu. Pasti sesuaikan waktunya. Saya izin share Pak Arif, share suaranya. Mohon konfirmasi sudah terdengar suara saya atau slide-nya. Oke, silakan Prof. Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Oke. Alhamdulillah di tanggal 17 ya, hari ini dan 17 Ramadan juga kita diminta untuk untuk belajar lah gitu tadi kalau katanya ini belajar untuk saling diskusi, saling sharing menjadi bagian dari ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tentunya semoga ibadah kita untuk berpuasa hari ini dan juga yang mendatang bisa lancar dan tentunya diterima menjadi ibadah, dan semoga nanti Idul Fitri kita tentunya kita semua akan menjadi manusia yang bertakwa. Kalau dari topiknya, kemarin diskusi dengan Pak Arif, kemudian saya mungkin akan banyak memberikan paparan overview saja, apa yang dibutuhkan gitu, apa yang mungkin tantangan dan peluang dari penggunaan berbagai macam big data. Nih kalau teman-teman BPS ini sudah banyak melakukan, saya akan memberi contoh-contoh di BPS yang mungkin nanti bisa diimplementasikan di Dinas Kominfo Kota Kediri maupun juga untuk OPD yang lainnya.
Dan juga mungkin akan terkait dengan language model untuk kebijakan publik nanti di akhir terkait dengan bagaimana penggunaan pendekatan data-data yang tersebut, kemudian bagaimana gunakan untuk kebijakan publik. Dan memang menjadi PR, pekerjaan rumah buat kita semua, tadi sudah utarakan Bapak PLT bahwa data itu banyak, kemudian data itu sudah tersebar, dan tentunya baik itu data yang sifatnya adalah digital, yang kita ambil secara manual, ada survei, kemudian sensus, tapi ada juga data digital yang kita ambil dari pendekatan-pendekatan, baik itu nanti data-data satelit, kemudian data-data digital yang lainnya, yang menjadi tersedia jadi banyak, dan menjadi tantangan adalah bagaimana kita mengkombinasi data-data tersebut, dan bagaimana data tersebut bisa mendukung kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kota. Ini sebenarnya menggambarkan, tadi sudah utarakan oleh Pak PLT, bahwa data, kita semua ada data, dan data itu bisa kita ambil berbagai macam prosesnya gitu ya. Tapi harus penting adalah kalau kita bicara data, pengembangan data itu bisa digunakan buat pembangunan gitu. Tapi yang penting adalah, dan ini saya rasa core kita semua, terutama di BPS, Pak Emil dengan tim di BPS Kota Kediri, biasanya kan kita untuk meyakinkan sebelum data itu rilis ya Pak ya, Pak Emil, kemudian Bapak di Dinas Kominfo juga, bahwa data itu berkualitas. Tapi ini kata-kata yang mudah untuk dilaksanakan, dan kenapa saya harus utarakan di awal gitu ya, karena once we have the data gitu ya, itu bisa kita lakukan apapun. Tapi kita harus pastikan bahwa kualitas datanya sudah sesuai yang kita harapkan, sudah sesuai dengan standar yang ada. Keakuratan, kemudian relevan, kemudian juga coherence dengan berbagai macam data yang lainnya, interpretability, dan sebagainya. Kemarin Pak Arief mengirimkan ke kami link satu datanya Kediri ya Pak? Ya. Iya, benar Pak. Ya, kebetulan saya sempat diskusi dengan Bu Dini Makviro terkait dengan satu data Indonesia ya. Nah, yang menjadi tantangan buat SDI adalah kualitas data salah satunya. Apa yang dikirimkan sudah sesuai atau belum, kemudian tepat atau tidak konsepnya, kemudian juga bagaimana data itu terintegral dan koheren dan sebagainya. Ini jadi hal-hal yang jadi penting buat satu data Indonesia. Kemudian juga bagaimana data tersebut tidak hanya bicara data yang bentuknya adalah grafik, kemudian data bentuknya adalah tabel, tapi juga bisa memberikan sebuah insight bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang sudah ada. Nah, untuk kita bicara data, dan tadi kan sudah utarakan adalah untuk berbagai kebijakan itu harus tentunya berbasis dengan data. Datanya harus tepat, kemudian datanya harus pas, relevan, kemudian coherent dengan berbagai macam data yang ada, bisa digunakan untuk banyak hal. Gitu ya. Ini contohnya dari McKinsey, banyak hal, bisa untuk pengembangan ekonomi, kemudian pengembangan pertanian, gitu ya. Nanti akan sedikit terkait dengan data-data pertanian dengan satelit kita akan utarakan. Kemudian juga terkait dengan digital health gitu ya, patient untuk terkait dengan kesehatan masyarakat, baik itu data terkait dengan medical ya dan sebagainya, yang saya rasa ini menjadi penting buat kita karena semua basis data, dan data itu masyarakat juga sudah aware dengan data. Pastikan bahwa data-data ini sudah tepat dan bisa kita gunakan untuk kebijakan yang ada. Nah, kita mulai dari data, bagaimana data itu diambil gitu ya. Dan ini nanti kita lihat bagaimana data itu relate dengan nanti ada AI dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara penggunaan artificial intelligence atau penggunaan data science lah, saya akan lebih mengerucut mungkin model yang simpel saja seperti statistik atau data science, mungkin kemudian baru masuk ke machine learning, baru masuk ke AI. Tapi core-nya adalah kalau saya bilang sih AI itu dalamnya adalah ada pemodelan statistik di sana, ada machine learning di sana. Kegiatan untuk melakukan AI machine learning itu tidak harus melulu bahwa data sudah tersedia. Bahkan dalam proses untuk data collection jadi penting gitu, dan mempermudah untuk kegiatan kita. Jadi kita ketahui bahwa ada data collection, ada sensus, ada survei, kalau sensus tugasnya BPS, kemudian survei untuk data-data
sektoral, bisa digunakan oleh teman-teman dari sektoral gitu ya. Kemudian kompilasi produk administrasi dan juga penggunaan berbagai macam teknologi dan ilmuwan untuk melakukan kegiatan pengambilan data dari masyarakat itu. Survei yang tadinya juga sifatnya mungkin harus secara manual bisa digunakan lebih interaktif dan sebagainya, bisa digunakan juga AI di sana. Sama juga untuk sensus. Tahun depan, terutama ini tugas berat untuk Pak Emil nih di BPS, kita lakukan SE ya Pak. SE, akan sensus ekonomi. Dalam sensus ekonomi itu salah satu kita mencari karakteristik dari populasi secara umum, membuat ada beberapa pendekatan AI yang saat ini sudah di-develop oleh teman-teman di BPS Pusat, kemudian juga di STIS, adalah bagaimana menggunakan AI untuk membantu kegiatan sensus tadi. Hal yang sama untuk survei, hal yang sama untuk produk administratif product compilation gitu ya. Saya mau highlight bahwa ketika bicara AI, kita bicara machine learning dan sebagainya, tidak selalu bahwa itu berkaitan dengan bahwa data yang sudah ada. Gitu. Bahkan untuk data collection itu juga menjadi hal yang penting. Terutama saya di BPS, di Politeknik Statistika STIS, itu mendukung kegiatan BPS untuk menjadi bagian menyiapkan data yang tepat, akurat tadi, dan tentunya untuk memberikan kebijakan yang tepat. Nah, mungkin saya akan singkat saja terkait dengan big data. Saya rasa ini data sudah diketahui Bapak Ibu semua, berbagai macam jenis data yang berbanyak karakteristiknya ya. Tapi memang kalau kita bicara data, big data ini tidak selalu data yang selalu besar gitu ya. Tidak selalu harus besar gitu. Bisa juga datanya mungkin tidak terlalu besar tapi velocity-nya cepat gitu ya. Sehingga lama-lama dia akan jadi besar juga gitu ya. Atau dia juga variety-nya bisa bervariasi dan juga sebagainya. Jadi kombinasi dari berbagai macam V tadi menyebabkan kita memiliki data yang kita sebutnya sebagai big data tadi yang volumenya banyak. Jadi saat ini salah satunya recording ini juga menjadi salah satu sumber big data. Kemudian juga movement Bapak Ibu semua saat ini menggunakan mobile phone itu menjadi salah satu sumber big data. Datanya ada yang terstruktur, ada datanya tidak terstruktur, dan juga semi-terstructured. Kalau mungkin zaman saya dengan zaman Pak Arief ketika kuliah di Statistika UB, kita paling banyak di structured data gitu ya. Data yang terstruktur gitu. Data struktur apa ya? Untuk tabular dan sebagainya yang mudah. Mungkin juga dengan Pak Emil waktu mungkin kuliah dulu di statistik itu kan juga sama gitu ya. Terstruktur. Saat ini data sudah tidak ada yang tidak terstruktur, ada yang data teks yang tidak terstruktur, bahkan mungkin lebih baik data yang tidak terstruktur saat ini. Dan ini menjadi tantangan untuk kita bagaimana kita capturing-nya dan get information dari data-data tidak terstruktur tadi. Kemudian velocity-nya, datanya cepat dihasilkan, tapi juga ini menjadi tantangan tidak hanya untuk data itu dianalisis lebih cepat, tapi juga bagaimana bisa memberikan insight yang sangat cepat juga gitu. Dan yang sebelah kanan bawah, Bapak Ibu semua dan Bapak yang hadir di sini, yang selalu saya highlight ketika bicara data, big data ini adalah tidak selalu bahwa big data itu isinya benar semua. Tidak selalu data yang banyak sekali itu bisa langsung kita gunakan. Ada uncertainty the quality of data. Jadi datanya itu kualitas seperti apa, akurat atau tidak, tepat atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Pengalaman dengan tim waktu saya di tim Big Data BPS, kemudian juga di STIS saat ini 70% dari apa yang kita lakukan itu adalah untuk memastikan bahwa data itu sudah bisa kita remove dari sesuatu yang tidak akurat, kemudian kita pastikan kualitasnya dan juga pastikan ketepatan dari data tersebut. Nah, ini menjadi penting, terutama untuk kita berbasisnya memberikan data buat kebijakan, tentunya harapannya dan inginnya adalah semua data tersebut bisa dipercaya. Nah, kalau bicara sumber big data, tadi kan data ada source data yang dikumpulkan dari kegiatan masyarakat seperti phone, transaksi keuangan, kemudian ada sensing data yang sifatnya ada dari sensor gitu ya, satelit, kemudian data-data yang lainnya, kemudian digital content, ini data-data dari sosial media, dari blog, dan ini sifatnya subjektif, yang saya rasa ketiga sumber data ini bisa kita akses, kita lihat mana yang bisa diakses secara freely, mana yang bisa diakses harus dengan kolaborasi dengan
mungkin MOU gitu ya dengan kerjasama dan sebagainya. Ini berbagai macam sumber data yang nanti mungkin bisa melengkapi data-data yang ada, data phone, data Google Trend ya, kemudian juga transaksi keuangan. Kalau satelit ini salah satu sumber datanya, kemudian juga sensor. Saya nggak tahu apakah di Kediri nanti sudah ada smart city di Kediri yang bisa memantau seluruh pergerakan baik itu mobil, pergerakan manusianya, kemudian pergerakan baik itu dari sisi masyarakat, kemudian finansialnya dan sebagainya, yang juga bisa kita dapatkan aksesnya dan bisa kita lakukan analisis di sana. Nah, ini sumber data yang sosial media di X ya, atau dari berita, mungkin nanti bisa langsung diskusi kira-kira apakah sudah melakukan mungkin melihat respon masyarakat via berita, misalkan radar Kediri misalkan, atau sosial media dari BPS atau dari Diskominfo Kediri misalkan. Dan juga yang sebelah paling kanan ini ada data yang terkait dengan urusan publik di Google Map. Kalau Bapak Ibu lihat Google Map, itu kelihatan kan BPS Kediri misalkan, atau Diskominfo Kediri misalkan. Diklik di Google Map, kemudian di situ bisa terlihat ada reviewnya dan bisa kita lihat kualitas-kualitasnya. Tentunya untuk big data untuk pemerintah ini bisa meningkatkan delivery kita kepada masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan service, baik bentuknya itu kebijakan, baik bentuknya itu adalah penanganan sebuah masalah misalkan, atau terkait dengan banyak perizinan dan sebagainya yang bisa kita berikan lebih cepat dengan sumber data tadi, bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, dan juga bisa mungkin mendapatkan indikator-indikator baru yang selain dari yang sudah ada untuk bisa memberikan quality insight kepada pemangku kebijakan. Dan tentunya bisa saling diskusi dengan masyarakat ya, bagaimana masyarakat bisa merespon. Kalau di Jakarta itu ada namanya Jaki gitu ya, sehingga kalau kita mau ada masalah tidak bisa kita report di tinggal foto, report, kemudian pemerintahnya bisa merespon. Kemudian juga data-data tadi juga bisa dianalisis. Kebetulan mahasiswa saya beberapa waktu lalu menganalisis data-data report respon masyarakat, kira-kira respon apa yang paling banyak, kemudian daerah mana yang paling banyak bermasalah, bagaimana respon cepat atau tidak, sehingga kita bisa selalu meningkatkan kualitas servis kita kepada masyarakat. Nah, tadi utarakan bahwa data itu tidak hanya bicara data gitu, tapi data itu harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah insight sebenarnya. Jadi ada from data, informasi, ya, kemudian insight, baru action biasanya. Jadi ada 4 step, ada data, kemudian data itu misalnya ya angka-angka yang ada di situ saja. Oh, berapa sih jumlah penduduk Kota Kediri misalkan. Itu adalah data. Informasinya bisa dalam bentuk tadi dashboard diutarakan, bisa membuat sebuah informasi yang bisa memberikan insight atau wawasan atau temuan baru yang selain yang sebelumnya sudah diketahui oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada, yang bisa memberikan action atau kebijakan yang baru, action yang baru, sehingga kita bisa memberikan yang jauh lebih tepat daripada yang sebelumnya. Nah, analisis dalam proses big data atau data secara umum bisa dalam bentuk deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi, kemudian diagnostik, mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Misalnya deskriptif, kita lihat bahwa ada daerah di desa, misalkan, kalau nggak salah Kediri itu ada Grogol ya, kalau nggak salah ya. Kemudian ada Pare ya. Nah, misalkan kecamatan, Pare itu masuk Kediri kan ya, meskipun perbatasan sama Jombang sama Malang kalau nggak salah. Nah, itu Kabupaten, kan Pak. bagaimana? Ya, ada kan ya. Karena kalau saya dulu dari Malang tuh lewat Pare, kalau lewat mau ke Madiun atau mau ke Jogja itu dulu tuh. Nah, bagaimana infrastruktur wilayah tersebut gitu, bisa lihat jumlah titik tenaga Faskesnya di mana, kemudian ada berapa banknya, ada berapa nanti itu di bank, kemudian kegiatan ekonomi dan sebagainya. Itu deskriptifnya gitu. Kemudian diagnostik, mengapa satu daerah misalkan itu angka stuntingnya misalkan rendah misalkan, atau angka stuntingnya tinggi misalkan. Kenapa gitu kan? Kenapa bisa terjadi? Kenapa infrastruktur di satu daerah misalkan kesehatannya rendah? Gitu.
Nah, itu didiagnosis. Kenapa? Oh, ternyata stuntingnya tinggi itu karena misalnya akses terhadap sanitasinya rendah, atau akses terhadap tenaga kesehatannya rendah, misalkan, atau jauh, misalkan. Kebetulan mahasiswa saya ini sedang membuat indeks aksesibilitas daerah berdasarkan dari satu kecamatan mana yang aksesnya terhadap kesehatan tertinggi, mungkin nanti bisa kita improve dengan apa? Meningkatkan baik itu menambah infrastruktur yang mungkin just long term, atau juga bisa meningkatkan misalkan tenaga kesehatan itu bisa menjangkau daerah yang tertentu tersebut. Itu bisa mendiagnostik kenapa itu terjadi. Kemudian bisa memprediksi. Prediksi salah satunya adalah memprediksi. Nah, ini contohnya misalkan banjir yang kemarin yang ada di Malang juga banjir ya, di Jakarta juga, Jakarta, Bekasi, Bogor banjir itu. Kenapa bisa terjadi adanya banjir gitu kan? Sekarang gini kan, oh banjir deskriptif, kemudian diagnostiknya. Kenapa bisa terjadi? Oh ternyata ada di daerah puncak itu sudah ditebang, dijadikan tempat wisata dan sebagainya. Prediksi supaya apakah kita bisa, kalau kita kurangi misalkan di daerah hulu atau di daerah puncak, itu kira-kira potensi itu banjir atau seperti apa, potensi akan longsor seperti apa, itu prediksi. Preskriptif, bagaimana kita bisa bisa membuat outcome yang kita harapkan itu optimal mungkin gitu. Jadi hasil yang kita harapkan, misalkan supaya tidak banjir seperti apa. Oke, coba dikurangi daerah wisatanya, atau mungkin yang tadinya daerah resapan air sudah alih fungsi lahan dirubah menjadi perizinan di stop, kemudian dirubah menjadi tempat untuk resapan air dan sebagainya. Ini contoh kita melakukan preskriptif dan basisnya tentunya data gitu ya. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, nah tentunya banyak yang harus dilakukan, banyak metode yang bisa dilakukan. Ada yang kita sebut sebagai data science ya, data science yang saat ini menjadi penting, terutama untuk kita bisa mengolah, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data-data tadi. Kalau di UB sudah ada prodi data science, kalau nggak salah udah tahun kedua atau tahun kedua nggak salah, data science yang tentunya ini tidak hanya bicara statistik, tapi juga bicara komputasionalnya yang terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan mengekstrak knowledge gitu ya, dan juga insight dari data-data yang tadi saya utarakan, yang baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan akan tentunya divisualisasikan dalam bentuk baik dashboard, kemudian dalam bentuk yang lainnya. Nah, biasanya kalau untuk bicara data science ya, data science itu biasanya prosesnya memang cukup banyak ya. Kalau tidak hanya bicara data, saya utarakan, itu biasanya ada data terkait data collection. Nanti teman-teman dari anak komputer di sana yang biasa membantu di sana. Pak Arief, ada prakom kan di sana ya Pak? Biasanya ada prakom, ada statistisi ya Pak ya Pak Arief ya. Prakomnya saya nggak tahu nanti, mungkin ada berapa prakom gitu. Ya kebetulan kalau di kami data engineering itu ada prakom yang akan mengerjakan, kemudian data scientist analytics itu adalah teman-teman yang backgroundnya adalah statistik maupun data scientist lah, atau ada science data di sana. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini yang sifatnya memang seperti seperti piramid ini, karena di bawah itu paling banyak datanya, kemudian dia akan lakukan pipelining untuk mempermudah data tersebut menjadi terstruktur, kemudian tersimpan dengan baik, kemudian ada cleaning sebelum kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Nah, ini secara umum aja data science itu apa yang harus dimiliki gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini sekali lagi bukan saya memberikan ini bukan berarti tadi kan memang dari sisi wah kita orangnya akan terbatas, exactly semua artinya exactly terbatas. Tapi yang tidak, apa yang saya mau tampilkan di sini adalah kemana atau dengan siapa kita akan kolaborasi gitu. Kita nggak akan stop kita saja gitu ya. Tentunya ini waktunya kita tidak hanya bisa kerja sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan baik itu data analytics, teman-teman di data engineering, manajemen data, dan juga riset dan development, dan tentunya business analytics. Kalau business analytics kalau di BPS itu subject matter atau penanggung jawab kegiatan. Kalau misalkan di Kominfo mungkin yang dimaksud adalah business analytics itu adalah yang kait dengan OPD terkait gitu. Bisa dinas kesehatan, kemudian dinas pengairan, ya, kemudian dinas-dinas yang lain yang mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, kerjasama dengan BPS, dengan Kominfo, Diskominfo, kemudian juga dengan OPD-OPD yang lainnya, dengan tentunya dengan masyarakat,
bisa bentuknya ada dengan teman-teman dari kampus gitu ya, baik itu nanti kampus yang ada di Kediri maupun yang di Jawa Timur, dan tentunya ini bisa menjadi sebuah kerjasama yang memang harus dilakukan, paling tidak. Karena apa? Karena memang saat ini sudah tidak bisa dilakukan secara mandiri, gitu ya. Ini data engineering. Nah, ini beberapa use case aja, beberapa use case yang kita pernah lakukan. Sekali lagi, Pak Arief, Bapak, Bu, Pala, Pak PLT, kami hanya bisa menggambarkan apa yang sudah kami lakukan gitu ya. Nanti bisa diskusi gitu ya. Nah, salah satu yang kita harapkan adalah baik itu di level daerah level nasional, provinsi maupun di kabupaten kota adalah menyiapkan indikator-indikator SDGs gitu ya. Dan ini sudah diutarakan oleh PBB bahwa untuk menyiapkan indikator SDGs tadi tidak hanya basisnya sensus atau survei atau maupun administratif data gitu ya, tapi juga bisa kita gunakan berbagai macam non-traditional data, sumber data non-traditional yang saya utarakan tadi. Ada Earth observation, kemudian juga spatial data infrastructure, data-data dari masyarakat, yang disebut citizen generated data, kemudian dari sensor, dari marketplace, dan sebagainya gitu ya. Dan ini memang bisa kita gunakan untuk meningkatkan granularity dari data. Jadi data itu kita bisa jadi level kecil, kemudian juga bisa lebih cepat dihasilkan datanya, dan juga bisa meningkatkan kualitas data tersebut. Ini contoh yang dilakukan di BPS ya. Jadi kita menggunakan beberapa data yang dari marketplace diambil, bisa memperlihatkan bagaimana e-commerce, kemudian terkait dengan kegiatan transportasi, kondisi masyarakat, melihat fenomena-fenomena masyarakat via sosial media, kemudian mengcapture infrastruktur dan juga kegiatan masyarakat via Google Map, dan banyak lagi gitu ya, terkait dengan misalkan pariwisata. Kalau saya lihat juga di beberapa di satu data Kediri juga ada kegiatan pariwisatanya gitu ya. Kemudian kita bisa ambil data dari BPS Kediri terkait dengan room occupancy rate terkait kegiatan pariwisata, kemudian wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara dan sebagainya. Ada satellite imagery, kemudian juga MPD. Nah, yang pertama mungkin saya jelaskan ini mungkin, dan ini BPS saya rasa sudah aware, dan teman-teman di Kominfo juga saya rasa sebagian sudah diskusi dengan BPS di kota, BPS kota maupun di provinsi. BPS sudah menggunakan mobile positioning data dari pergerakan handphone tersebut gitu ya. Itu digunakan untuk pergerakan kapan orang akan bergerak dan berapa banyak yang akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kalau BPS saat ini digunakan untuk melihat pergerakan wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, wisatawan nasional gitu ya, untuk keluar, kemudian juga metropolitan statistical area gitu ya, untuk melihat migrasi antar daerah dan sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya MPD ini kalau kita bisa akses datanya tentunya dengan kerjasama dengan mobile network operator, itu bisa gunakan untuk banyak hal terkait dengan bagaimana konsentrasi bisnis satu daerah gitu kan. Konsentrasi pergerakan masyarakat ketika ada event tertentu misalkan. Titik-titik mana masyarakat itu sering diskusi, sering kumpul, sehingga nanti terkait dengan menyiapkan infrastruktur jalanan mungkin bisa disesuaikan gitu. Rute-rute mana yang mungkin butuh waktu lama untuk bergerak dan sebagainya. Dan ini digunakan dengan menggunakan MPD. Ini contoh sih yang dilakukan oleh BPS itu untuk melihat dari orang dari bergerak dari satu daerah via provinsi mana dan pergi kemana gitu kan. Ke Labuan Bajo, kemudian dari Malaysia tuh banyak yang ke Danau Toba dan sebagainya. Dan ini ketika bicara mobilitas ini dengan menggunakan handphone kita, jadi Bapak Ibu ini sebenarnya pada saat pandemi kemarin, jadi kalau Bapak Ibu ngeliat handphone Bapak Ibu semua itu kan ada namanya Google Timeline ya, di mana kita bisa lihat pergerakan kita, catatan-catatan kita kemana saja, yang bahkan ya berapa jam atau menit yang lalu selama GPS-nya kita aktifkan gitu. Jadi kita bisa diketahui kita itu di mana sebelumnya, berapa jam sebelumnya, kemudian mungkin beberapa waktu sebelumnya itu masih tersimpan di handphone kita melalui Google Timeline.
Dan ini menggambarkan bahwa Google itu capturing mobilitas kita, dan mobilitas kita itu bisa dilihat, bisa kita di-trace, dan bisa digunakan untuk berbagai macam kebijakan. Ada yang bisnis tentunya. Ini orang senang bolak-balik, senang pergi, maka biasanya Google akan memberikan iklan sesuai dengan sesuai dengan pola, baik itu belanja kita, pola pergerakan kita, maupun pola telepon kita, dan juga pola searching kita via sosial media dan sebagainya. Kemudian marketplace, ya ini beberapa marketplace ketika zaman pandemi, marketplace itu booming gitu ya, karena tadinya kita harus beli offline, sekarang ketika pandemi itu online, dan saat ini juga makin lama makin kita sudah terbiasa untuk menggunakan marketplace yang ada, Shopee atau Tokopedia, Bukalapak masih ada nggak ya? Atau yang lainnya gitu ya, atau misalnya pakai Facebook dan sebagainya, bisa terlihat sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa terlihat titik-titiknya di mana, kemudian bisa ketahuan produknya apa saja, dan nanti mungkin kabupaten kota Kediri misalkan bisa terlihat berapa orang sih atau berapa sih toko online yang ada di kota Kediri, barangnya apa saja yang terjual, kemudian apakah ini terkait dengan industri kreatif kita, bagaimana kita bisa improve industri kreatif yang ada dan sebagainya. Bisa digunakan untuk banyak hal. Ini juga terkait dengan lowongan pekerjaan. Jadi kita bisa mendapatkan jumlah lowongan pekerjaan yang didapatkan dari Jobs ID atau sumber website pencari kerja lowongan pekerjaan gitu ya. Bisa kita lihat daerah mana, kemudian bidang apa, jumlahnya apa, dan ini sebanding dengan, ini adalah biasanya punya pola yang sama terkait dengan bagaimana unemployment yang ada di satu daerah. Ini juga sama tadi, perubahan mobilitas selama WFA, dan juga kalau kita bisa lakukan selain tadi data-data yang sifatnya adalah sensor tadi kan, kita juga bisa kan ambil data-data yang sifatnya adalah teks yang ambil dari baik itu berita, dari komen dan sebagainya yang kita bisa ekstrak dan bisa kita analisis bagaimana sentimennya, bagaimana reviewnya tersebut, dan tentunya ini bisa kita lihat, kita bisa pilih mana yang bisa kita gunakan untuk perbaikan servis kita, perbaikan baik itu nanti perbaikan kebijakan yang ada maupun mungkin kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan berikutnya adalah sumber data satelit ya, satelit remote sensing, dan ini data-data ini bisa diambil dari biasanya teknologinya baik itu pakai drone, kemudian bisa pakai yang pesawat gitu ya, atau yang pakai satelit gitu ya. Nah, ada satelit juga, ada satelit yang cukup tinggi, ada yang juga yang cukup rendah dengan bumi gitu ya. Dan ini biasanya ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk melihat kondisi dan karakteristik dari bumi, baik itu karakteristik bangunannya, kemudian kondisi struktur areanya, kemudian juga kita bisa gunakan untuk banyak hal di sini. Ini contohnya salah satunya adalah kalau kita bisa dapatkan data-data dari satelit. Jadi satelit itu nggak hanya cuma bicara gambar ya, tapi juga bisa lihat citra waktu malam, misalnya nighttime light intensity. Jadi kalau kita lihat satelit waktu malam itu kan gelap, tapi ada terang, titik-titik yang terang. Nah, titik-titik tersebut kita capture, kemudian dilihat daerah mana yang kalau dia intensitas cahaya waktu malamnya adalah terang, dia memiliki mungkin tingkat poverty-nya yang rendah gitu ya. Tapi ini sekali lagi setiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda biasanya. Kemudian ada juga difference vegetation index. Jadi ini vegetasi, tingkat vegetasi satu daerah. Kemudian build type index ini terkait dengan tingkat bangunan, kepadatan bangunan ya. Kemudian juga surface temperatur, kemudian juga terkait dengan kemiringan satu daerah. Kemudian juga bisa dapatkan kondisi polusinya, baik itu adalah CO2, NO2 dan sebagainya. Kemudian kita bisa tambahkan juga data-data dari berbagai macam point of interest. Kalau Bapak Ibu itu ngelihat di Google Map itu kan ada POI gitu ya, kita bisa search restoran misalkan, kita bisa search misalkan tempat wisata gitu, atau bank misalkan, ATM misalkan, itu point of interest, atau puskesmas, healthcare facilities misalkan.
Nah, ini data-data ini banyak bisa kita gunakan dan tentunya bisa kita combine untuk melihat bagaimana aktivitas penduduk dari masyarakat terkait dengan topik-topik tertentu. Ini contoh yang di Jawa Timur nih, ini salah satu yang dibuat oleh mahasiswa STIS dan dapat penghargaan tahun 2023 oleh di dunia, perkembangan dunia oleh UN. Ini kita bisa lihat pemetaan kemiskinan digabung dengan berbagai macam informasi terkait dengan persentase kemiskinannya, kemudian tingkat vegetasinya, kemudian populasi yang ada dan bagaimana aksesibilitas daerah tersebut. Ini sampai levelnya grid ya. Ini nanti bisa di levelingnya bisa dirubah mau level kecamatan sampai kota, kecamatan, kemudian kelurahan, desa dan sebagainya bisa kita lakukan. Kita bisa agregatkan per satu wilayah gitu ya, wilayah baik itu wilayah desa maupun kecamatan, kemudian masuk provinsi. Kalau kita lihat kan Kediri daerah sini ya, ini Kediri daerah sini cukup banyak misalkan apa penduduknya, kemudian juga angka kemiskinan mungkin tidak terlalu tinggi. Yang lain kalau warnanya ungu ini yang daerah yang tinggi gitu ya. Ini di daerah Madura cukup tinggi. Kemudian mungkin daerah yang warnanya terang ini mungkin lebih rendah untuk tingkat kemiskinannya. Nah, secara umum penggunaan big data tadi itu tentunya bisa mempercepat kegiatan kita ya. Ini bisa tidak menggantikan survei, Bapak Ibu tetap harus melakukan survei karena survei itu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan tidak secara tidak bisa kita dapatkan dari big data. Jadi saling mengkomplementasi antara penggunaan big data maupun survei. Kemudian bisa kita gunakan sebagai early indikator dari data-data yang mungkin kita butuhkan pakai waktu lama seperti data survei karena butuh waktu lama ya, tapi kita bisa dapatkan early indikator dengan berbagai macam sumber data yang cepat. Kemudian juga menjadi tantangan adalah pertanyaan adalah coverage seperti apa, mewakili atau tidak gitu kan. Kemudian boleh nggak data itu diambil, terutama untuk data-data yang sifatnya adalah data data pribadi gitu yang ada di web sosial media dan sebagainya. Kemudian akurat atau tidak datanya, relevan nggak dengan case kita gitu. Bisa jadi memang ada bias, terutama data-data yang diekspos oleh masyarakat itu. Ini bisa bias gitu. Bias apa? Bias ke positif, bias ke negatif juga. Positif orang-orang yang setuju dengan kegiatan tersebut akan memberikan hal yang setuju, tapi biasanya yang banyak adalah bias negatif gitu ya. Karena memang hal-hal negatif yang selalu diberitakan, diinformasikan gitu. Dan juga terkait dengan coherent dan compatibility, terkait dengan bagaimana kita perhatikan bagaimana kita bisa gunakan data tersebut antar waktu dan antar daerah. Mungkin misalkan di Kediri pakai misalkan Shopee, tapi di Malang misalkan Tokopedia gitu kan. Bisa berbeda, bisa juga nanti sosial medianya, marketplace-nya mungkin dulunya adalah Shopee, kemudian sekarang sudah ada TikTok misalkan, udah bergeser ke TikTok misalkan. Sehingga ini jadi tantangan adalah bagaimana sustainability dari sumber data tadi. Nah, ini mungkin sedikit tambahan, Pak Arief, masih ada waktu ya, terkait dengan large language model yang sekarang mungkin sering dilihat ChatGPT ya, kemudian DeepSeek dan sebagainya. Ini sebenarnya pendekatan dari Jadi ini adalah bagian dari AI. AI tadi sebenarnya kalau bicara AI itu adalah bagaimana kita mendevelop sebuah sistem bisa berpikir, bisa bekerja sebagaimana layaknya manusia. Maka disebut artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Yang biasanya basisnya adalah data yang dia training, kemudian di training tadi akan terus belajar, dan AI tadi bisa mengerti, bisa menginterpretasi, dan juga bisa memberikan saran gitu ya. Nah, large language model ini biasanya yang dilihat adalah dia bisa mengerti apa yang orang ucapkan gitu kan. Kita tadi barusan saya ngecek Gemini di handphone saya ini ya, Gemini gitu ya. Kemudian kalau kita minta tolong misalkan tolong belikan
cek jadwal saya hari ini, bisa mengerti dan bisa dia akan interpretasi dan dia bisa mengenerate apa yang dibutuhkan. Maka disebut sebagai generative AI. AI yang bisa mengenerate, yang bisa membuat baik itu adalah teks, baik itu gambar dan sebagainya. Oh, tadi gambar yang di awal itu sebenarnya saya generate pakai AI gitu ya, pakai ChatGPT yang gambar terkait dengan Kediri dan juga AI dan sebagainya. Jadi dia bisa ngetes, bisa ngerti, bisa mengenerate teks dan juga bisa mengerti ini bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kita lihat apakah mungkin bisa juga karena bisa ada translator. Dan ini biasanya kita bisa ngetiknya berinteraksi dengan ChatGPT itu ya atau LLM yang tadi itu dengan adanya prompt yang kita sebut sebagai prompt. Jadi kita mau tanya apa langsung direspon oleh dia gitu. Jadi ini sebenarnya deep learning dalamnya ini agak detail nanti nggak perlu kita lihat ya. Cuman dia itu belajar dari data yang diinput oleh si developernya gitu. Data diinput dan semakin banyak diinput dia akan semakin pintar. Sama seperti kita harusnya kalau kita makin baca buku akan lebih tahu apa yang dibutuhkan, lebih dapat informasi lebih banyak sehingga kita bisa memberikan respon yang lebih baik, lebih tepat sesuai dengan apa yang kita baca gitu ya. Dan ini biasanya memang di awal-awal itu masih banyak error, sekarang ini sudah makin lama makin bagus, dan tentunya ini bisa digunakan untuk banyak hal, terutama untuk di kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah regular gitu ya. Kita kalau bisa kegiatan-kegiatan tadi itu bisa kita gunakan LLM tadi atau ChatGPT lah simpelnya itu bisa kita gunakan untuk communication. Saya rasa bikin ngerespon email ya kan, kemudian menjawab kita bisa apa ya, bisa interpreter gitu ya, kemudian bisa membuat presentasi misalkan, bahkan membuat gambar. Kita bisa diskusi terkait topik tertentu gitu ya. Jadi kita butuh statistik apa misalkan kita berapa sih jumlah penduduk di kota Kediri bisa direspon misalnya asumsinya gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari situ dari data dari apa ChatGPT pertanyaan apa kemudian dijawab oleh ChatGPT misalkan apa sih yang dimaksud sebagai large language model misalnya dia akan merespon gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah ini kalau saya ngajar Pak VLT dan Bapak Ibu semua mahasiswa itu biasanya bukan nyari kecatatan gitu, malah ke ChatGPT gitu catatannya. Kalau saya tanya lagi mereka bukan hanya bukan merespon catatan seperti apa, mencari ChatGPT gitu. Asumsinya itu bisa dijawab gitu dan ya ada yang bisa dijawab, tapi ada juga yang mislead yang kita sebut sebagai apa namanya bisa jadi itu halusinasi gitu. Jadi meskipun dia bisa banyak hal bisa kita gunakan membantu kita analisis ya, bahkan analisis itu bisa digunakan Bapak masukkan kalau yang berbayar harusnya sekarang ya masukkan nggak usah berbayar pun bisa kok Excel melakukan analisis, tolong analisis ini buat rata-ratanya pakai bisa kita minta coding R-nya atau coding Python-nya bisa dilakukan dan bisa mendapatkan hasilnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya dengan adanya ChatGPT tadi bisa membantu kita membuat presentasi, mentranslate apa yang dari bahasa tertentu ke bahasa Indonesia misalkan, manajemen kegiatan kita dan sebagainya. Tapi memang ada kendalanya. Potensialnya apa? Bisa produktivitas yang tadinya kita misalkan, nah ini misalkan baca buku ya, kita baca buku, tinggal kita berikan aja judul bukunya gitu ya, atau kita bisa berikan bukunya. Tolong diringkas buku ini, itu bisa dilakukan. Tolong diringkas kegiatan yang ini, kita bisa berikan linknya terkait dengan kegiatan, kemudian dia akan bisa meringkas kegiatan tersebut. Jadi produktivitas akan cepat daripada kita baca satu-satu, kita akan memberikan ringkasan gitu ya. Kemudian juga bisa edukasi, kita meningkatkan, kita belajar jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian juga kita bisa berkreasi sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Akselerasi riset dan inovasi, kita bisa diskusi dengan topik-topik mungkin yang dulu kita harus diskusi dengan ahlinya, kemudian kita mungkin harus search buku di perpustakaan gitu ya. Kemudian kita mungkin harus diskusi dengan expertnya gitu ya. Nah ini bisa dipercepat. Tapi, nah sekali lagi, tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Yang paling pertama adalah bisa jadi adalah bias dan halusinasi. Jadi don't trust selalu, jangan percaya 100% lah apa yang
dibuat oleh ChatGPT. Ya. Gambar sebelah kanan ini ambil dari ChatGPT simple yang simple saja. Saya minta coba boost buat potensial sama risk gambarnya sebelah kanan. Ada yang healthcare, ya kan? Kemudian ada risikonya bias, gitu kan? Ada yang privacy concerns itu apa? Ada job decision. Nah, job decision itu artinya ada yang hilang nanti ya. Ada job down decision, apa itu? Jadi ada isiannya bias, ada isiannya mungkin nggak tepat gitu. Tapi paling tidak bisa membantu kita untuk memberi gambaran apa yang bisa kita dapatkan dari informasi tersebut. Tapi paling tidak adalah yang harus penting adalah ini bisa bias. Kalau kita nggak hati-hati bisa misleading informasinya, ya kan. Kemudian resikonya adalah ada beberapa mungkin jobs yang akan hilang terkait dengan adanya large language model ini, gitu ya. Banyak sekali yang nanti akan hilang, tapi tentunya ini akan menampilkan jobs baru atau pekerjaan-pekerjaan baru. Itu saja dari saya. Waktunya kemarin kan diminta untuk singkat saja dan mungkin nanti lebih banyak diskusi dan mohon maaf apabila ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan gitu ya, dan diskusi dengan Bapak Ibu saya nantikan yang akan sedang saya lakukan terutama untuk BPS Jawa Timur. Ada nggak di BPS Jawa Timur ya? Itu mahasiswa bimbingan saya sedang membantu teman-teman BPS Jawa Timur itu untuk membuat semacam ChatGPT untuk analisis data-data dari BPS itu. Jadi kalau misalnya mau datang ke BPS Jawa Timur, nggak usah lah datang gitu ya, tapi masuk ke chat room-nya. Ini sudah di-develop lah sebenarnya BPS Jawa Timur, keren BPS Jawa Timur. Itu bisa berapa sih jumlah data berapa sih jumlah penduduk Jawa Timur misalkan. Salah satu mahasiswa yang membuat dengan learningnya dari data-data BPS, memang tantangannya nggak selalu bisa dapat gitu, bisa jadi bias karena BPS nggak bisa mengeluarkan yang misinformasi ya. Harapannya nanti bisa lebih tepat dan ini membantu bagaimana kita berinteraksi pada masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa menggunakan data-data kita jauh lebih mudah, tidak harus melihat buku, tidak harus melihat websitenya gitu ya. Tidak harus melihat tabel ada, tapi bisa berinteraksi dan bisa saling berdiskusi terkait dengan penggunaan data tersebut. Yang saya rasa mungkin bisa dilakukan juga, mungkin sudah dilakukan juga oleh Diskominfo TIK di Kota Kediri yang tentunya bisa meningkatkan kualitas servis kita kepada masyarakat. Demikian dari saya Pak Arief. Dan saya kembali lagi ke Arief dan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun lupa. Oh ya. Buka puasa nasi bakul, pakai nasi bakul. Cakep. Pepesnya ikan emas. Cakep. Pemkot Kediri unggul untuk Indonesia emas. Gitu. Amin. Terima kasih Prof atas pantunnya. Terima kasih Prof Setia atas sedikit arahan tambah ilmu buat kita semua. Selanjutnya kita langsung ke seksi tanya jawab, Bapak Ibu monggo silakan yang mau ada pertanyaan diskusi langsung raise hand, atau chat di kolom komentar. Ada yang raise hand Pak, bisa ditampilkan. Sambil menunggu pertanyaan, Prof, saya mendahului, boleh nggih? Izin saya tanya, Prof, nggih. Sangat menarik nggih untuk penggunaan artificial intelligence kita di tupoksi kita sebagai aparat untuk melaksanakan tugas kita melayani masyarakat, nggih, Prof. Tetapi ada kendala, Prof, untuk sebenarnya di pemerintahan, khususnya di pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas itu sangat membutuhkan data mikro, yaitu datanya warga, data masyarakat, BNPA, ataupun data keseluruhan, data populasi masyarakat. Yang mana data itu sebenarnya dipegang oleh Kemendagri di Dirjen Kependudukan ataupun dipegang oleh beberapa instansi pusat, misalkan di BPS yaitu data Resoksek, data dan sebagainya yang data ini sifatnya mikro. Namun pemerintah daerah masih kesulitan untuk mengakses data itu karena
perangkat daerah itu ketika mau intervensi, Prof, ketika mau menyampaikan kegiatannya, mau membangun rumah tidak layak huni, mau memberikan bantuan sosial ke warga, mau memberikan bantuan kesehatan ke warga, mana yang belum, yang sesuai dengan tata aturan, mana yang miskin ekstrim, mana yang miskin sesuai dengan TTSen, itu kita kesulitan karena datanya semuanya dimiliki oleh pusat. Harapan kami nanti ada sedikit petunjuk dari teman-teman jajaran pusat, bagaimana kita bisa mengakses penuh data kita, data masyarakat kita, sehingga kita dalam mau melaksanakan intervensi itu bisa cepat, Prof, bisa langsung mengambil data mikro tersebut, karena kalau pakai artificial intelligence takutnya masih ada biasnya, karena ketika kita melakukan intervensi, harapan kita sudah 100% tepat sasaran. Itu cuma sedikit usulan, Prof. Pertanyaannya ini, Prof. Ketika eh, data berbasis kependudukan itu belum bisa kita ambil secara 100%, apakah dengan menggunakan artificial intelligence itu dengan bias yang ditekan sekecil mungkin bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk memberikan intervensi kepada masyarakat. Apakah bisa menjamin, apakah nanti dengan menggunakan artificial intelligence, data yang kita peroleh, data mikro di masyarakat bisa optimal itu. Kemudian yang kedua, Prof, ini mengenai pengangguran, Prof. Kita lihat banyak sekali yang di PHK, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di seluruh Indonesia. Dan juga di Kota Kediri ini sebenarnya juga banyak, Prof, yang korban PHK. Dan kita kesulitan juga akhirnya kembali ke data mikro. Kita ingin tahu warga kita yang di PHK itu yang mana, agar kita nanti bisa langsung membantu warga kita yang di PHK yang jelasnya penghasilannya udah nol, Prof. Kalau penghasilannya nol itu sudah otomatis masuk miskin ekstrim karena sudah nggak memiliki penghasilan, dan itu sebenarnya sudah layak mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pusat seperti PKH atau lainnya secara otomatis. Padahal untuk mendapatkan PKH dan sebagainya itu birokrasinya masih berjenjang. Kan seharusnya Pak Presiden, Pak Prabowo sudah pesan jangan mempersulit birokrasi. Tapi ketika nanti kita pengen tahu warga kita yang di PHK itu kesulitan, Prof, kalau kita nggak ngambil sendiri ke masyarakat, dan itu butuh waktu. Seharusnya kita membutuhkan peran AI di pusat, yang pusat itu datanya lengkap, Prof. Data warga seluruh Indonesia sudah lengkap 100%. Data yang dipecat, yang di PHK juga sudah lengkap, Prof. Kan bisa pakai data jam sostek ketika pabrik atau swasta itu mem-PHK orang, kan otomatis data jam sosteknya putus. Bisa langsung di-compile di situ dan didistribusikan ke daerah. Daerah sudah terima jadi, Prof. Kira-kira ada Kota Kediri ini yang di PHK ada berapa, BNBA-nya sudah dapat. Dengan bantuan AI, harapannya kami juga bisa langsung mengeksekusi warga kita yang di PHK dengan mengakomodasi big datanya pusat, Prof. Big datanya pusat kan sangat besar sekali, sudah lengkap, tapi kita juga nggak bisa mengakses itu untuk lowongan pekerjaan, untuk korban PHK ini sudah kelaparan, Prof, nggak bisa menunggu waktu, nggak bisa menunggu kita rapat, mereka tetap tiap hari harus makan, untuk anak istrinya harus makan, ini yang kesulitan untuk mencari dana karena kepala keluarganya sudah di PHK. Itu dua pertanyaan, mudah-mudahan nanti ada sedikit arahan yang sangat kami butuhkan. Terima kasih, Prof. Itu mungkin bisa langsung sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, Prof. Pak Arif. Oke, baik. Terkait dengan bisa data optimal, sebenarnya salah satu contoh mungkin yang bisa kita lakukan, gunakan adalah simple adalah terkait data-data infrastruktur misalkan. Itu tadi kan saya utarakan data infrastruktur daerah-daerah. Untuk dari data-data infrastruktur yang ada di Google Maps itu bisa didapatkan, itu bisa di-overlay dengan terkait dengan daerah mana yang mungkin angka kemiskinannya tinggi, kemudian bisa kita lihat daerah infrastruktur itu apa saja yang ada di sana dan apakah sudah ada atau belum. Itu saya rasa bisa digunakan juga, bisa optimal dan pernah kita overlaykan itu untuk kebijakan yang ada. Kemudian juga data terkait dengan data-data tersebut tidak hanya data yang
sifatnya adalah dari atas gitu, tapi data-data yang tercatat oleh kita melalui survei atau melalui kegiatan-kegiatan lainnya yang saat ini BPS dengan berbagai kementerian ada kan ada menggabungkan ya berbagai macam data ya, data di dulu kan Exosec ya, kemudian nanti kita akan gabungkan kalau nggak salah nih ya, itu gabungkan beberapa macam data yang ada data sen ya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah ini bisa menguatkan tentunya kebijakan-kebijakan di daerah karena data sifatnya adalah lebih ke by name by address. Tapi kalau BPS saat ini memang kita masih memberikan data agregat gitu ya. Dan bisa nggak data itu bisa diakses? Saya rasa nanti sudah ada governance-nya, tata kelolanya bagaimana data itu bisa diakses. Harapannya tentunya bisa diakses oleh daerah. Tata kelolanya apakah data itu bisa diakses kapan dan sebagainya. Tapi yang harus penting adalah Bapak Ibu, data terutama data-data yang sifatnya adalah strategis tadi itu banyak yang datanya dinamis gitu. Kapan data itu kan dinamis. Orang miskin itu mungkin bisa jadi miskin, mungkin beberapa bulan lagi menjadi rentan miskin, agak sedikit di atas garis kemiskinan, atau mungkin bahkan ekstrim bisa jadi gitu ya. Tapi itu kan dia kan harusnya memang bisa update dalam waktu periode tertentu. Nah, DTSen itu rencana untuk bisa melakukan updating itu untuk kita bisa memberikan data yang lebih dinamis dan lebih tepat sasaran. Dan pengangguran misalkan dengan data-data dari ya memang jadi tantangan tata kelolanya Pak Arief. Bagaimana kita bisa akses datanya? Karena kalau bicara data tersebut, datanya bisa diakses. Apakah itu di level mana bisa diaksesnya? Apakah di level kawat mikro, apa bisa di level kota, misalkan di level kotanya gitu, berapa jumlahnya saja gitu. Nah, yang menjadi tantangan tentunya governance-nya. Kita sembari menunggu saja nih untuk dataset ini. Apakah dataset ini nanti tata kelola seperti apa? Karena untuk Resosek itu sebenarnya sudah beberapa daerah dulu pernah mengakses tuh. Saya nggak tahu apakah Pemkot Kediri udah pernah bisa mengakses data Resosek. Saya rasa beberapa waktu lalu ada beberapa pemerintah daerah yang juga meminta request untuk data Resosek tadi. Tapi harus perlu diingat, Resosek tadi kan sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu ya, sehingga harus diupdate. Nah, proses updatingnya itu menjadi penting untuk bisa memastikan bahwa data tunggal untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat itu sifatnya dinamis. Itu Pak Arief. Terima kasih Prof atas petunjuknya. Sedikit membuka wawasan kami. Mudah-mudahan nanti data sen segera dirilis nih Prof, dan daerah juga bisa mengakses karena masyarakat sangat ingin cepat mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah. Tidak bisa menunggu masyarakatnya Prof, kalau kita bisa, kalau aparatnya nggak apa-apa, bisa menunggu masyarakatnya nggak bisa. Sementara kita akan gunakan data-data survei yang ada, kita kombinasikan untuk melakukan intervensi. Monggo Bapak Ibu peserta rapat, kalau ada yang pertanyaan, waktu tinggal 15 menit lagi. Masih ada waktu sedikit lagi Bapak Ibu, kalau ada yang dipertanyakan. Sambil nunggu Bapak Ibu Prof, kita diskusi ringan. Ada menu MPD Prof, ada Mobile Possession Direct. Ini sangat bermanfaat Prof. Kita jadi tahu yang sudah dirilis BPS. Ini kita sangat membutuhkan fitur ini Prof. Nanti kita manfaatkan juga kebetulan untuk kegiatan di Satpol PP Prof. Misalkan untuk jam 12 malam kok tahu tiba-tiba ada banyak aktivitas di wilayah kelurahan X. Nah, itu bisa turun Satpol PP-nya. Kalaupun sampai di sana nanti ternyata nggak ada aktivitas, ternyata ada faktor X dari dunia gaib, itu bisa mungkin nggak Prof? Teridentifikasi, itu kan dikhawatirkan. Nggak mungkin ya Prof ya? Kalau itu kan ya yang di handphone ya, sinyal di handphone itu ya mungkin waktunya kalau yang gaib, nah itu nggak terpantau itu. Yang mantau mungkin Pak Arief gitu ya, gaib. Tapi intinya nanti tidak hanya pakai mobile phone cukup MPD cukup challenging juga untuk analisis. Ada yang pakai data dari selain itu data, tapi ini sekali lagi dengan koordinasi dengan pemilik datanya ya, itu data bagaimana data dari bukan sinyalnya, tapi data dari phone-nya sendiri. Kalau Bapak Ibu misalkan buka
handphone itu kan ada aplikasi-aplikasi yang ada iklannya. Nah, iklan-iklan itu sebenarnya juga mengakses data kita dan dia akan menyesuaikan iklan mana yang tepat dengan profil kita. Dan itu dilakukan bisa kita dapatkan data-datanya dengan kerjasama. Saya rasa itu bisa dilihat daerah mana yang paling banyak aktivitas main gamenya, game online-nya, mana yang sering belanja online, itu sebenarnya bisa dari data-data itu sebenarnya. Tidak hanya Nggih, buat terima Satpol PP waktu malam-malam ya. Nggih, terima kasih. Jadi nanti buat Satpol PP ketika melihat aktivitas berbasis handphone, mobile handphonenya, kita tahu warga kita banyak pergerakan di kelurahan mana, nanti patroli bisa didekati. Nggih. Nggak usah khawatir itu bukan makhluk gaib, nggih, karena berdasarkan mobile handphone. Nggih. Karena saya lihat di fiturnya mobil yang canggih sekarang itu bisa mendeteksi kanan kiri depan belakang, ternyata nggak ada orangnya itu Prof. Ternyata ini berdasarkan mobile handphonenya, nggih. Jadi aman. Jadi nggak mungkin, kita pasti bisa mendeteksi aktivitas warga kita di jam-jam tertentu yang seharusnya itu dikurangi atau enggak. Dan apalagi tadi ada fitur untuk yang game, nanti untuk dinas pendidikan Prof, nanti bisa memantau anak-anaknya di jam-jam sekolah kok ada aktivitas bermain game online, itu masih bisa kita manfaatkan. Kedua, Prof, mungkin diskusi ringan. Kita di pemerintahan daerah itu kesulitan untuk menganalisis, Prof. Kita punya data, sebagian besar yang kita laksanakan yaitu mengambil rata-rata data tersebut, atau kita ingin tahu ramalan tahun depan kira-kira nanti nilai kemiskinannya berapa, tahun depan nanti nilai-nilai kenaikan harganya berapa, dan juga nilai semuanya yang ada di intervensi kita. Sementara tenaga statistik di pemerintahan daerah itu sangat terbatas, Prof. Ini nanti dengan menggunakan AI, harapan kami para pemerintah daerah di Kota Kediri bisa mewakili tenaga statistik untuk melaksanakan analisis sederhana, nggih, analisis peramalan ataupun analisis deskripsi atau visual. Begitu nggih, Prof, garis besarnya. Iya, bisa Pak. Nanti kalau memang ada hal, bisa ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya cukup besar gitu, bisa dijadikan skripsi juga Pak. Nanti mahasiswa STIS atau mahasiswa UB lah, itu kan bisa. Kebetulan beberapa mahasiswa kami itu juga mengerjakan proyek baik itu development system yang nanti sifatnya adalah forecasting, sifatnya adalah tadi peramalan gitu ya, prediction atau forecasting itu untuk untuk Diskominfo gitu ya, untuk di daerah gitu, sehingga bisa digunakan oleh Pemda terkait gitu. Bisa juga dijadikan itu Pak. Jadi memang kalau di kita itu skripsinya tidak hanya untuk yang terutama karena vokasi ya, kita lebih ke tepat guna gitu, langsung digunakan kepada klien yang membutuhkan. Bahkan mungkin bisa dijadikan buat tugas kuliah juga tuh, beberapa tugas kuliah itu membantu beberapa pembuatan sistem untuk beberapa daerah. Nanti kalau memang dibutuhkan bisa kontak saya, nanti kita linkkan dengan dosen terkait, bisa membantu, kan terbatas di sana ya jumlah SDM ya. Saya rasa nanti bisa dibantu dengan adanya tim dari STIS. Nggih, terima kasih Prof. Itu harapan kami bisa menggandeng perguruan tinggi, nggih. Nanti ini seharusnya kayaknya ini nanti saya akan mengganggu waktunya lagi next untuk menjadi narasumber lagi lebih teknis, nggih, detail, nggih. Kita punya data-data di pemerintahan daerah, Prof. Ada beberapa indeks, banyak sekali indeks kita di pemerintahan daerah. Ada indeks informasi birokrasi, indeks pembangunan statistik, indeks pembangunan manusia, ada indeks ketimpangan gender, indeks pendidikan, indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks pembangunan budaya, ada indeks kepuasan masyarakat, indeks penyelenggaraan kearsipan, banyak sekali indeks-indeks SPBE. Harapan kami nanti dengan adanya banyak indeks melibatkan akademisi yang ada di bidang statistik, kita bisa mengetahui korelasi, Prof. Jadi antar perangkat daerah itu korelasi sumbangsih dalam mengentaskan kemiskinan bagaimana, hubungan antara beberapa indeks itu bagaimana. Harapannya nanti ketika nanti perencanaan berbasis data, kita bisa ada dasar secara ilmiah. Seharusnya itu kita mengalokasi anggaran diperbanyak di perangkat daerah yang mana berdasarkan sumbangsih nilai indeks atau nilai hasil kinerjanya. Itu mungkin lebih dalam ke bidang statistiknya, Prof. Mungkin analisis multivariatnya sangat kita butuhkan.
Nanti di lain waktu kita ganggu lagi Prof nggih, untuk jadi narasumber yang lebih detail nanti lebih teknis. Iya, baik. Saya Nggih, setuju sekali Pak Arief. Jadi memang nggih. untuk hari ini kan memang memberikan gambar yang overall gitu ya. Kalau nanti bisa lebih teknis, kita bisa kerjasamakan dan tadi antara dari Dinas Diskominfo, kemudian lihat data itu seperti apa, mana yang menjadi sebenarnya bisa kita tarik pertama dari terutama dari prioritas kegiatan atau prioritas pembangunan yang dilakukan oleh wali kota yang terpilih, yang terbaru ya, yang baru saja dilantik gitu ya. Apa saja dari situ, indikator apa saja yang diharapkan dan bagaimana kita bisa memenuhi rencana selama 5 tahun ke depan dari situ. Itu Pak. Nggih, benar Prof, itu harapan kami ke depannya lebih teknis. Pak Emil, monggo kalau ada arahan atau ada beberapa satu dua kata, monggo Pak Emil, mumpung ada Prof Setia. Saya persilakan Pak Emil. Oke, matur nuwun Pak Arief. Nggih, monggo Pak. Mohon maaf tadi saya pasif aja sambil mendengarkan. Assalamualaikum Prof Setia, Pak Arief dan Salam, warahmatullahi. pemerintah Waalaikumsalam. Kota Kediri. Ini langkah bagus untuk Kota Kediri bahwa memang banyak hal yang diperlukan Kota Kediri. Tapi tadi Prof Setia sudah membuka diskusi bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama antara pemerintah Kota Kediri dengan STIS itu bisa berjalan ya. Jadi nanti apa kebutuhan dari pemerintah Kota Kediri itu bisa difasilitasi oleh siapa adik-adik mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Mungkin itu saja sih kalau saya lebih ke ini aja ya. Jadi bagaimana pemerintah Kota Kediri itu bisa lebih dapat mengembangkan banyak hal untuk ujungnya kepada kesejahteraan masyarakat. Itu aja. Terima kasih Pak Arief, Prof Setia, matur nuwun. Nggih, matur suwun Bapak Emil. Mudah-mudahan acara kita hari ini banyak memberikan manfaat nggih untuk teman-teman perangkat daerah Kota Kediri dan juga teman-teman di kabupaten kota se-Jawa Timur dan juga di Provinsi Jawa Timur. Mungkin nanti memang perlu diagendakan lagi diskusi-diskusi ringan. Nanti bisa menghubungi langsung Prof Setia Permana, monggo kabupaten kota Provinsi atau Jawa Timur maupun provinsi jika mungkin nanti dibutuhkan. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa membuka wawasan kita bersama bagaimana kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam melaksanakan tupoksi kita amanah dari rakyat agar nanti semuanya sampai ke masyarakat itu tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang sangat cepat dibutuhkan masyarakat segera sampai di masyarakat. Prof Setia, karena waktunya sudah Tambahan sangat Pak Arief, terbatas. Nggih, monggo Prof. sebentar jadi kita ya. Tadi respon Pak Emil dan itu. Tadi kan nanti kalau ada mahasiswa magang nih Pak Emil, kan biasanya kan ada mahasiswa magang. Tahun lalu ada mahasiswa magang ya Pak Emil ya? STS kami ya? Ada Pak. Oh nggak ada orang Kediri. Ada Kalau magang. ada, Magangnya ya, di BPS Kota Kediri. Oh di Kota Kediri ya? Ya. Ada kan? Nah, itu biasanya. Jadi gini Pak Arief, Pak Emil. Jadi kami rencana itu dan ini by request karena request juga dari teman-teman dinas. Kan magang itu kalau mahasiswa S itu kan magangnya selama tahun ini kurikulum baru kan 1 semester tuh Pak. Lebih lama lah, kurang dari 1 semester sih, tapi akan dilakukan cukup lama. Dan itu kita sudah diskusi bahwa nanti ketika magang di PS Kota Kediri misalkan nanti karena itu ada kurikulumnya dalam ada apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Salah satunya adalah kalau memungkinkan saya lagi beberapa waktu misalnya 1 atau 2 minggu atau bahkan lebih lama itu di BKO-kan dimagangkan ke dinas kominfo terkait Pak Emil sehingga kolaborasinya itu pas gitu. Oh ini kebutuhannya apa, saya mengerti sehingga mahasiswa kami juga mengerti kebutuhan dari Diskominfo seperti apa, kegiatan seperti apa, dan di sisi lain bisa membantu teman-teman dari Diskominfo terkait Diskominfo di tempat tersebut. Itu rancangan untuk magang ke depan, tapi sedang kita godok. Jadi nanti mohon Pak Arief, kemudian Pak Emil, kalau nanti ada
ada usulan seperti apa polanya supaya nanti sinergi antara BPS dengan Diskominfo itu bisa saling mendukung dan tentunya bisa menjadi bagian dari kegiatan magang sangat kami harapkan. Ini sedang kita proses supaya teman-teman mahasiswa itu bisa langsung juga langsung membantu teman-teman Diskominfo setempat. Karena kemarin ada beberapa Diskominfo Pak Emil yang datang dari Magelang. Itu gimana magang di tempat sana? Sementara ini kebijakan kami kan masih di BPS ya. Tapi untuk mensikapi tersebut ya mungkin beberapa waktu bisa magang di sana misalkan itu ya. Ini sedang kita coba susun rancangannya. Oke, terima kasih. Pak Arif. Oke, terima kasih Prof. Nanti harapan kami segera bisa berkirim surat Prof ke STIS. Kalau ada mahasiswa asal Kediri, kalau masih ada sisa bisa dimagangkan di Kota Kediri. Kita kasih data dan permasalahan. Jadi nanti langsung bisa ditangkap kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa STIS Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bapak Ibu, karena waktu sudah mepet, nanti untuk pertanyaan bisa di grup WA, nggih. Nanti kita tindak lanjut di grup WA. Jangan lupa absensi ya, nanti buat sertifikat, sedikit sertifikat dari Kota Kediri. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom chat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, nggih. Sebelumnya saya juga sedikit pantun, nggih, Prof. Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di tipan teras. Marilah kita bekerja keras agar rezeki meluncur deras. Terima kasih Prof atas waktunya, waktu luangnya bisa memberikan sedikit ilmu buat kita menambah wawasan kita. Terima kasih Bapak Emil, Kepala BPS. Terima kasih Bapak Ibu dari Provinsi Jawa Timur, dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu perangkat daerah Kota Kediri. Kita bertemu di webinar berikutnya, nggih. Saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Elun, Pak Arif, Boy semua. Terima kasih Pak Arif. Prof Setia, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Pak Emil, Pak Bu Lucy juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.